Teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya bakal sharing ke teman-teman mengenai bisnis apa sih yang akan saya lakukan di waktu yang akan datang. Namun sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa aja sih yang ada di dalam video ini. Yang pertama, ada profile bisnis. Yang kedua, ada marketing, meliputi dari target dan promotion. Yang ketiga, ada analisis SWOT. Yang keempat, ada break-even point. Yang kelima atau yang terakhir adalah proses pembuatan produk. So, saksikan video ini sampai selesai ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa menebak nggak? Apa sih yang kiranya akan saya jual di dalam bisnis saya? Betul sekali, adalah pengharum ruangan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengharum ruangan sangat berpengaruh dalam suatu ruangan. Apabila kita memasuki ruangan tertentu yang memiliki pengharum ruangan, kita akan merasa lebih nyaman dan lebih rileks. Ditambah lagi, produk yang saya buat akan menggunakan bahan yang non-alkohol. Sehingga ketika kita menghirup pewangi-wangian tersebut, kita akan merasa lebih nyaman dan tidak berbahaya. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, saya akan memanfaatkan media online untuk memasarkan produk saya, seperti menggunakan aplikasi TikTok, Facebook, Instagram, Lazada, Shopee, dan semacamnya. Sebagai sarana promosi, saya juga memanfaatkan promosi berbayar atau yang biasa kita sebut dengan ads, dan sistem ads ini sudah ada di setiap platform online yang disediakan. Selain itu, sistem ads ini sangat membantu UMKM kecil. Pasalnya, ads ini bisa disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai analisis SWOT. Dengan analisis SWOT, kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk yang kita miliki. Analisis SWOT meliputi 4 komponen. Yang pertama ada kelebihan, yang kedua kekurangan, yang ketiga ancaman, dan yang keempat adalah peluang. Pertama, kelebihan. Kelebihan dari produk yang saya buat adalah tidak menggunakan alkohol. Sehingga apabila teman-teman menghirup secara lama, tidak akan berbahaya ya teman-teman. Yang kedua, produk yang saya buat memiliki berbagai macam varian aroma. Sehingga tidak membosankan ya teman-teman. Poin kedua adalah kekurangan. Kekurangan dari produk yang saya buat adalah biaya produksi yang cukup tinggi sehingga mengurangi profitabilitas. Yang kedua, banyak orang yang kurang memperhatikan akan kenyamanan di suatu ruangan apabila terdapat pengharum ruangan. Kemudian poin yang ketiga adalah peluang. Peluang yang dimiliki oleh produk yang saya buat adalah permintaan pasar yang meningkat karena kualitas produk yang bagus. Kemudian yang kedua adalah dapat bekerja sama dengan berbagai industri seperti industri pariwisata dan perhotelan. Yang keempat atau terakhir adalah ancaman. Ancaman produk yang saya buat adalah persaingan brand lama. Kemudian yang kedua adalah pergantian tren yang terus berganti. Part selanjutnya adalah part yang paling seru karena di sini kita akan berhitung. Break-even point. Apa sih itu break-even point? Break-even point adalah pada saat perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak mengalami kerugian, atau yang biasa disebut dengan istilah stagnan. Rumus dari BEP adalah fixed cost dibagi variable cost min 1 dibagi sell atau penjualan. Berikut adalah penjelasannya. Baik teman-teman semuanya, yang pertama ada biaya investasi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada meja dan kursi dengan harga 500.000, etalase 600.000, dan lemari 500.000. Jumlahnya adalah 1.600.000. Selanjutnya ada fixed cost terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada gelas ukur dengan harga 20.000, gunting dengan harga 15.000, cutter dengan harga 15.000, dan biaya lain-lain seharga 100.000. Totalnya adalah 150.000. Selanjutnya ada variable cost terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada almond oil dengan harga 200.000, botol produk dengan harga 200.000, stick dengan harga 50.000, base oil dengan harga 200.000, dan jumlahnya adalah 650.000. Untuk menghitung total biaya operasional, di sini kita bisa menambahkan fixed cost dengan variable cost yang mendapatkan hasil Rp800.000.
Selanjutnya, untuk menentukan harga jual, yang pertama kita menentukan AVC terlebih dahulu, teman-teman. Untuk rumus AVC sendiri adalah variable cost dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 650.000 dibagi 50 sama dengan Rp13.000. Selanjutnya, untuk harga jualnya, AVC ditambah margin. Nah, 13.000 ditambah marginnya 13.000 juga, sehingga mendapatkan hasil Rp26.000 untuk per piecesnya. Selanjutnya adalah pendapatan bisnis. Pendapatan kotor 50 pieces. Apa sih ini 50 pieces? 50 pieces adalah jumlah terjual di setiap harinya. 50 pieces dikali 26.000 sama dengan 1.300.000. Kemudian pendapatan bersih per harinya yaitu pendapatan kotor dikurangi biaya operasional. Pendapatan kotor di sini adalah 1.300.000 dikurangi biaya operasional 800.000 yang memperoleh hasil 500.000. Selanjutnya adalah pendapatan bersih per bulan. Yang pertama, 500.000 dikali 30 hari sama dengan 15 juta rupiah. Break even point. Rumus dari break even point adalah fixed cost dibagi variable cost 1 kurang dibagi sale atau penjualan. Fixed cost di sini adalah Rp150.000 dan variable cost adalah Rp650.000. Untuk sale atau penjualan adalah Rp23.400.000. Yang pertama kita hitung adalah variable cost dibagi sale atau penjualan. 650.000 dibagi Rp23.400.000 yang mendapatkan hasil 27%. Selanjutnya, kita menghitung fixed cost. Rp150.000 dibagi 1 dikurangi 27% yang mendapatkan hasil 205.479. Selanjutnya adalah BEP unit. BEP unit rumusnya adalah variable cost dibagi sale atau penjualan. Rp23.400.000 dibagi 1.500. 1.500 ini adalah jumlah produk terjual dalam 1 bulan. Dan perharinya adalah 50 pieces dikali 30 sama dengan 1.500. 23.400 dibagi 1.500 mendapatkan hasil Rp15.600. Selanjutnya, fixed cost dibagi price atau harga dikurangi variable cost. 150.000 dibagi 26.000 dikurangi 15.600 sama dengan 150.000 dibagi 10.400 yang artinya mendapatkan hasil 14 unit. Yang terakhir adalah lama balik modal. Rumus dari lama balik modal adalah modal awal dibagi pendapatan bersih per bulan. Modal awal di sini adalah Rp1.600.000 dibagi Rp15 juta sama dengan 10 hari.